Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama Indah Medika. Yeay! Terima kasih sekali, suatu kehormatan di bawah pimpinannya Bu Yani, tepuk tangan ya. Terima kasih di bawah pimpinannya Dinda, juga ada orangnya ini ya, tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Dito ya, dirimu memberikan hari-hari Ramadan ini lebih ceria. Dan terima kasih juga untuk Mas Januar ya atas supportnya. Kemarin wis tak kondisike tak japrise. Ora ramene. Tak kondisike. Hari ini saya akan ada dua ilmu yang hari ini saya ajarkan ke teman-teman. Ilmu pertama adalah ilmu teori, dan yang ilmu kedua adalah ilmu praktek. Saya akan beri contoh bagaimana cara menjual suatu produk. Ilmu teorinya adalah value proposition canvas. Entah kalian berpromosi di landing page, entah kalian berpromosi di seminar seperti ini, entah kalian berpromosi di webinar, entah kalian one to one, satu-satu one man, 4 mata deal, value proposition canvas ini sangat penting. Bagaimana ilmu kalian membuat storytelling dalam cerita atau membuat materi dalam PowerPoint teman-teman, itu sangat penting. Nama ilmu ini adalah value proposition canvas. Proposition canvas. Ilmu ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dari sisi keinginan customer. Yang kemudian setelah kita tahu keinginannya customer, kita sesuaikan dengan keinginan produk kita. Nah, keinginan customer itu ada dibagi menjadi 3. Kebutuhan customer, keinginan customer atau yang membuat customer menarik pada produk ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah fear, ketakutan. Fear, ketakutan, membangun ketakutan. Ketakutan terhadap produk kita. Ketakutannya apa sih gitu? Ketakutan terhadap produk kita. Misal salep jerawat gitu ya. Jerawatan bocor-bocor, boncos-boncos ya gitu kan? Itu. Anda tidak ingin mati cepat? Ya. Nah, itu misal fear, ketakutan. Bagaimana kaki putus? Ini ketakutan kan itu. Ketakutan karena diabetes, itu ketakutan. Fear, ketakutan ini gitu. Ini di list. Anda kalau mau membuat materi PowerPoint atau membuat iklan atau membuat presentasi atau di landing page, itu fear-nya di list. Apakah Anda itu? Apakah Anda orang yang ini gitu? HR pun juga bisa. Apakah Anda orang yang pengangguran, punya potensi nggak ini? Nah, gitu. Itu. Terus setelah itu Anda bangun need. Kebutuhan dia apa sih sebenarnya gitu? Kebutuhan dia apa? Terus yang ketiga, Anda bangun want, keinginan. Want, keinginan. Bedakan need dan keinginan. Keinginan dia apa sih? Jadi caranya untuk membuat materi iklan, Anda list satu-satu. Fear, ketakutannya apa? Checklist. Want, ketakutannya apa? Checklist. Need, ketakutannya apa? Checklist. Nanti Anda susun kalimatnya baru Anda susun. Baru kita tarik ke sisi produk kita. Produk kita apa sih gitu? Nah, produk kita itu ada 3 juga. Yang pertama adalah value, nilainya apa gitu, nilainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Produk kita manfaatnya apa? Itu
Terus fitur. Bedanya manfaat sama fitur apa? Manfaat itu yang benar-benar langsung berdampak. Obat jerawat itu berarti jerawatan ini. Fiturnya apa? Dioles dingin. Nah, itu fitur. Ada manis-manisnya. Nah, itu fitur. Ya. Terus ada satu lagi, saya lupa. Testimoni bisa. Di sini ada testimoni bisa. Ini salah satu fiturnya. Di sini testimoni, terus authority power itu fitur. Tapi di sini ada satu lagi lupa. Manfaat apa? Cari aja di Google. Saya kasih contoh sekarang. Ya, udah ditulis semua? Udah ya? Yuk, saya kasih contoh. Ilmu ini, Vin, bagus banget untuk saat kamu webinar. Saat kamu webinar, audiensnya itu bangunnya lah dari ketakutan dulu gitu. Baru ini fit produk. Lah, ini produknya ini, manfaatnya Bu, produk-produknya. Apa ini itu. Itu luar biasa sekali itu. Dan orang yang hebat adalah pitching menawarkan pada saat ini tanpa merasa dijualin. Perhatikan saya, oke? Tulis satu-satu, tulis ini saya kasih contoh. Ini Mas, yang nikah siapa? Yang udah nikah siapa? Mas Ferdian, Mas Januar. Itu ya, ini tahu. Itu, tak kasih tahu. Ini yang perempuan, dengerin. Cowok itu boyo kabeh. Serius. Ya, perhatikan nih, Hacis, Bu Santi, Safina, ya. Kalau ada cowok yang deketin kamu, Saf, itu ya, itu martabatmu terancam, harga dirimu terancam. Makanya aku nggak seneng cowok. Itu, Anggit, dengerin tuh, hati-hati nih. Nah, apa yang dipikirkan cowok terhadap wanita itu berujungnya pasti ke seks. Saya akan vulgar. Apa yang dipikirkan laki-laki, apalagi laki-laki seusia ini, ujung-ujungnya pasti seks. Kalau Anda kebablasan memberikan dia peluang, maka ada bedanya tipis antara seneng itu, mulai pendekatan, gejlongor, bubar. Tanya Ferdian, tanya Januar, masa-masa dia sebelum menikah paling kur ngocak wae. Onani wae. Ora. Nah, usia segini, iya, itu. Saya akan vulgar. Maka, hai wanita, jagain martabatmu. Serius ini. Saya catat baik-baik, jagain martabatmu, jagain. Kalau kamu udah didekatin, udah merasa misalnya ya ditembak, aku mau jadi pacarmu. Oke, seneng gitu. Pada fase-fase tertentu dia akan bosan dan kayak turahanku. Serius, aku pengalaman. Aku mbiyen yang ngono, aku turahanku kayak kono kae, turahanku gitu. Jaringnya oke, nebar jaringnya banyak. Yang dapat mana terserah itu. Tulis ya. Tuh. Maka, hai para wanita, kalau ada cowok yang deketin kamu, challenge saja, tantang aja gitu. Kamu serius sama saya? Kalau serius, misalnya di sini bilang sama Pak Andi, atasan itu Pak Andi itu pakai prosedur ta'aruf. Itu. Pakai prosedur ta'aruf, kita akan ta'aruf baik-baik. Kalau itu kamu memang niatannya mau deketin aku baik. Kalau enggak, berarti kamu pengecut. Cuma mau perawanku. Itu aja. Nah, maka bagi ikhwan-ikhwan atau ahwat-ahwat yang pengen gitu ya, naksir sekantor, seneng sekantor, hubungi saya, rahasia terjamin. Insya Allah akan saya temukan dengan jalur yang sama. Nah, ini kan, ya itu. Ini promosi produk. Ya, hubungi ta'aruf gitu ya. Itu ya, bagus kan? Ya, harga gratis, free. Ya.
Benefitnya adalah rahasia terjamin, martabat terjaga, dan bagaimana caranya? Nah, ini fitur. Ya. Langsung nih, dengerin Yud, dengerin kamu, coba ya, dengerin Git. Ya, fitur nih, fitur. Jadi pada proses ta'aruf ini, nah, ini yang ahwat itu yang misalnya ada yang suka gitu ya. Itu saya suka sama dia gitu. Bilang sama kalau ahwat bilang sama Bu Astri, kalau Ikhwan bilang sama saya. Oke. Saya akan minta dirimu buat proposal. Setelah itu saya akan panggil yang kamu suka. Tidak akan saya sebutin dulu siapa yang mau suka itu. Kamu ada orang yang sekantor suka sama kamu. Ada ahwat, ada Ikhwan yang suka sama kamu. Kira-kira kamu sudah siap belum untuk nikah? Gitu. Kalau dia sudah siap, proposalnya, ya udah kalau kamu siap, proposalnya diajuin. Kalau belum siap nikah, selesai. Anda belum siap nikah. Itu fitur pertama. Itu ya. Fitur kedua, kalau udah siap nikah, sama-sama siap nikah, maka proposalnya kami ambil, saya Bu Astri ke Bu Astri, kalau ahwat, kalau Ikhwan ke saya. Proposalnya akan saya panggil, ini ada Ikhwan, ada ahwat yang ingin ta'aruf sama kamu. Nah, kalau itu gimana ini proposalnya? Kamu tertarik enggak untuk melanjutkan ta'aruf ini? Oh, enggak tertarik. Selesai. Cukup. Selesai sampai situ. Yang membuat apa kehebatan ini? Martabatnya wanita akan terjaga. Coba bayangkan kalau enggak, gimana betapa malunya wanita itu. Betapa martabatnya wanita itu malu gitu. Karena wanita itu paling mahal satu-satunya adalah kehormatannya. Nah, setelah itu kalau oke gitu kan, oke, akan kita buat momen rahasia antara kita berempat, saya dan Bu Astri, Ikhwan dan ahwat. Itu rahasia dan tidak boleh bocor. Nah, itu. Nah, setelah itu kita temukan, ngobrol. Dia akan merancang pertanyaan banyak tentang masa depannya, tentang dia seperti apa. Cukup belum? Belum? Besok ketemu lagi. Kalian tidur, istirahat tidur, cukup. Oke, cukup belum? Oke, setelah pertemuan gimana? Masih mau ngelanjutin enggak? Oke. Saya tunggu seminggu dulu, tunggu 2 minggu gitu. Nah, setelah seminggu, 2 minggu itu, maka kemudian gimana? Oke. Akan banyak, karena kalau udah serius nikah, dia pasti akan berpikir banyak ke depan. Aku pengen merancang seperti apa, ingin seperti apa. Dia akan merancang masa depannya. Tidak saya beb, hai beb, saya beb, no! Itu kan? Itu. Pada saat itu bolehkah WA-an? Nah, itu pada saat itu udah boleh komunikasi, tanya-tanya. Bahkan saya minta kalian yang ta'aruf ini punya intelijen. Bu Astri itu punya intelijen yang tahu sampai aib-aib saya itu dulu. Itu saya kaget juga intelijennya, ternyata teman dekat saya juga itu. Nah, itu pinter itu, intelijen itu. Nah, setelah itu ya enggak, setelah puas tanya-tanya rencana masa depan, rencana apa gitu, it's okay. Bahkan tanya aib-aibnya itu bisa tanya ke guru, saya akan bantu mencarikan dia punya aib apa, punya kelemahan apa, punya pertimbangan apa, itu boleh. Kita bongkar semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui agar dia tidak menyesal. Nah, setelah itu maka kemudian baru kalau udah sama-sama mantep, punya rencana yang sama, punya rencana ke surga bareng-bareng, levelnya ke orang tua. Yang cowok ke orang tua, ke rumah. Orang tuanya gimana, ininya gimana, pertimbangannya gimana. Oke, kalau oke, gimana orang tuamu? Oke, yang ahwat ke orang tuanya yang Ikhwan. Kenal dong, harus kenal dong. Itu gimana. Oke. Nah, setelah itu
baru kalau anu kapan orang tuanya yang ikhwan ke akhwat. Ini. Hati-hati wahai Bu Yani, Hacis, Dinda, Nisa, Safina. Ini siapa? Mbak siapa? Astin, Apriani, Ava, Iis, hati-hati. Itu ya. Jadi teman-teman ada di perlindungan Khilafai Andi Umarusidin. Ada di perlindungan khilafah ya. Ahwat-ahwat harus dijaga benar martabatnya. Ahwat-ahwat harus dijaga benar kehormatannya. Tak tekenin, ketika ada ikhwan yang deketin teman-teman di tempat kantor ini ya, itu langsung tantang aja. Kamu aneh deh. WA kok malam-malam nggak jelas, nggak ngomongin kerjaan, aneh deh. Itu. Kamu mau pendekatan sama saya, hubungi Pak Andi. Gitu. Gitu. Setuju ya? Setuju ya? Saya pengen jaga kehormatan teman-teman. Ya, oke. Inilah ilmu value proposition canvas. Call me, nomor saya ada di sekian, nomor Bu Astri ada di sekian. Terima kasih. Bila tahu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.